selamat sore Bu Afni. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat sore Bu Marsi. Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Alhamdulillah. Bu Afni, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching kan? Gimana? Udah siap? Alhamdulillah siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Erlina Bu. Berhubungan dengan tugas saya nih sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu Afni. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Nah, untuk praktek coaching kemarin, yang pasti saya pertamanya itu nervous lah Bu. Lalu deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirta. Ya, karena harus sesuaikan Bu itu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ini ya kan Bu. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Amin, iya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan ya Bu. Yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Bu Afni masih kurang yakin ini di bagian mana nih Bu? Nah, kalau saya sih Bu lebih di bagian presence-nya Bu. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Nah, kalau kita kurang fokus, otomatis itu kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Bu. Baik. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian presence ini perlu dikembangkan lagi ya Bu. Iya, Bu. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya itu kan Bu berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, semoga kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching. Dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Silahkan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum Bu Herlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih Bu Apni. Nah, selamat siang Bu Herlina. Selamat siang Bu Apni. Bu Herlina sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Apni? Alhamdulillah sehat sekali Bu Herlina. Nah, ngomong-ngomong nih kan Bu, apa nih yang mau kita obroli siang ini Bu? Sebenarnya gini sih Bu, saya agak sedikit cemas nih Bu belakangan ini. Karena saya perhatikan belakangan ini terjadi penurunan Bu pada minat-minat anak-anak saya dalam belajar bahasa Inggris. Padahal saya sudah sebisa mungkin Bu membuat metode pembelajaran yang bervariatif dan juga menarik. Jadi saya berpikir, apa saya harus merubah metode belajar untuk anak-anak saya gitu ya, Bu? Atau bagaimana ya, Bu? Hmm, oke, jadi Ibu mau ngomongin murid-murid Ibu ya yang sekarang sedang terjadi penurunan minat ya dalam belajar bahasa Inggris. Iya, betul sekali itu, Bu. Karena jika dibandingkan dengan kakak-kakak kelas mereka sebelumnya gitu ya, Bu, angkatan-angkatan sebelumnya, minat belajar bahasa Inggrisnya itu jauh di atas murid-murid saya yang sekarang gitu, Bu. Baiklah Bu. Jadi dari percakapan kita ini kan Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan Bu? Saya ingin sih Bu meningkatkan minat belajar anak-anak didik saya gitu. Jadi saya sempat kan Bu kepikiran ingin merubah konsep pembelajaran gitu dengan cara lain mungkin yang lebih inovatif atau bersifat digital kali Bu. Atau apalah Bu yang bisa hal-hal yang saya lakukan untuk mereka seperti itu Bu. Baik. Menurut Ibu, konsep pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas Ibu selama ini bagaimana? Saya sudah menggunakan pembelajaran yang inovatif sih Bu. Mulai dari pembentukan mandiri hingga berkelompok dengan menerapkan juga metode pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu. Baik. Menurut pengamatan Ibu, selama ini kan
penerapan metode pembelajaran itu sudah efektif atau bagaimana, Bu? Menurut saya ya Bu, sebelum-sebelumnya mereka interaktif anak-anak itu Bu. Jadi kok tapi belakangan ini mengalami penurunan gitu Bu. Penurunannya di mana itu, Bu? Saya melihat adanya beberapa siswa yang terlihat lesu atau tidak semangat ketika belajar bahasa Inggris, Bu. Bahkan ada juga yang tidak mengumpulkan tugas. Jadi saya berpikir apa mereka jenuh dengan metode yang ada seperti itu, Bu. Hmm, jadi kenapa menurut Ibu mereka itu jenuh? Mungkin dengan metode pembelajaran saya kali ya, Bu. Apa karena saya menggunakan metode yang sama di beberapa materi yang sama dan berulang kali seperti itu, Bu? Atau kayak mana ya, Bu? Saya buat aja pemanfaatan teknologi yang lebih agar lebih menyenangkan mereka ya, Bu. Ya, bagaimana ya, Bu? Contohnya pemanfaatan teknologi yang bagaimana itu, Bu? Seperti pemanfaatan aplikasi belajar bahasa Inggris gitu, Bu. Atau membuat podcast-podcast sederhana melalui akun belajar mereka gitu. Bentuk podcast yang Ibu maksud itu bagaimana? Seperti membuat hal-hal sederhana gitu Bu yang bisa mereka promosikan di medsos mereka gitu. Dalam bahasa Inggris tapi Bu maunya saya gitu. Terus apa lagi, Bu, kira-kira? Mungkin dengan membuat tutorial sederhana dalam bahasa Inggris gitu Bu, cara membuat atau melakukan sesuatu gitu Bu, dan lalu di akun YouTube seperti itu Bu. Nah, kira-kira apakah hal ini semua bisa kira-kira Ibu lakukan? Saya optimis bisa sih Bu. Apa rencana Ibu selanjutnya, Bu? Mungkin pertama-tama saya akan membuat konsep ya Bu ya dalam modul ajar saya dengan menghubungkan materi saya yang cocok dalam penerapan pembuatan podcast itu atau pemanfaatan teknologi digital lainnya dalam pembelajaran bahasa Inggris saya Bu gitu Bu. Bagus sekali. Kira-kira, Bu, kapanlah itu yang akan Ibu lakukan? Saya mungkin Bu saya upayakan seminggu ini Bu. Siapa yang akan membantu Ibu dalam hal ini? Saya akan minta tolong Ibu Mutiara sih Bu karena dia sudah duluan sih menerapkan metode digital ini dalam pembelajaran seperti itu Bu. Berarti Ibu akan minta bantuan Ibu Mutiara ya, Bu. Seperti itu ya, Bu ya. Iya Bu. Baiklah, Bu. Berhubung waktu kita juga sudah mau habis ini, apa yang Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita kali ini, Bu? Saya merasa lebih yakin, Bu, dengan apa-apa yang akan saya lakukan ke depannya demi meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris dan juga minat belajar anak-anak didik saya, Bu, gitu. Dengan Hmm, menerapkan teknologi digital untuk pembelajaran. Seperti itu, Bu. hmm. Baiklah, Bu. Nanti kita minggu depan lagi ngobrol ya tentang perkembangan hal ini ya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Apni. Ya, sama-sama, Ibu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Ibu Afni boleh dibuka dulu kameranya? Oh iya, mati ya? Tadi? Wah, luar biasa sekali ya kegiatan coaching ini. Berjalan dengan sangat baik. Terlihat juga alur tirtanya dalam percakapan. Di situ ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan ini Bu dari praktik coaching yang sudah Ibu Afni lakukan, khususnya kepada Ibu selaku coach. Menurut Ibu adakah indikator keberhasilan yang didapat dari diskusi tadi? Baiklah, Bu. Kalau menurut saya, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya, Bu. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya, Bu. Kemudian tadi Mm, Bu Afni juga menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh ya, Bu. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Eh, karena dengan Alhamdulillah. kita hadir secara penuh,
menjadi pendengar yang setia pada praktik coaching ini, itu kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, itu akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi si coach, ya kan? Eh, Juga dapat memotivasi si coach melakukan rencana yang telah disusunnya untuk menjadi lebih maksimal. Oh, iya betul Bu Marci. Saya menjadi lebih memahami situasi yang ada pada Koci dan menggali potensi Koci untuk memunculkan ide yang menjadi solusi untuk dirinya sendiri, Bu. Luar biasa ya Bu Afni ini ya. Terima kasih ya Ibu Afni selaku coach dan Ibu Herlina sebagai coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi si coach ini. Demikian ya Bu, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Sama-sama, Bu.